Salam sehat dan bahagia. Rekan-rekan hebat, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat, semangat, dan bahagia dalam karya kita dimanapun kita berada. Program pendidikan guru penggerak didesain sedemikian rupa supaya calon guru penggerak memiliki kompetensi dalam pengembangan diri dan orang lain, pengembangan pembelajaran, manajemen sekolah, dan pengembangan sekolah. Sistem on-the-job learning memberikan kesempatan kepada kita untuk mempraktekkan atau menerapkan segala pengetahuan yang diperoleh dari ruang pelatihan ke dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah kita masing-masing. Berikut adalah sharing pengetahuan kepada rekan sejawat tentang budaya positif, sekaligus juga penerapan tentang keyakinan kelas kepada peserta didik di kelas. Baik, selamat siang Ibu Sekar, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Apa kabar? Baik. Ya. Luar biasa. Oke, baik. Teman-teman yang terkasih, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini untuk bersama-sama kita di ruangan ini saling berbagi ya, saling berbagi, saling bersharing, saling bercerita berkenaan dengan apa yang sudah kita peroleh bersama. Ya, teman-teman, dalam pendidikan guru penggerak ada beberapa hal memang yang kami pelajari bersama dan pada kesempatan kali ini saya mohon izin Ibu Sekar dan teman-teman untuk berbagi ya, teman-teman ya, untuk sharing apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ya. Namun sebelumnya baik kalau kita awali dengan doa ya, kita akan doa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang terkasih, hari ini saya ingin berbagi berkenaan dengan materi tentang budaya positif. Sepertinya ini tidak hal yang asing ya kita dengar ya. Ini suatu hal yang sudah pasti teman-teman sudah bisa mendengar semuanya. Kalau merujuk soal budaya itu kan pasti suatu hal yang sudah dilakukan ya, tindakan-tindakan atau perbuatan yang sebetulnya sudah dilakukan. Merujuk kata positif itu sendiri kan berarti artinya baik ya. Jadi harapannya adalah
nanti supaya kita bisa mengajak peserta didik, anak didik kita, supaya memiliki tindakan atau perilaku yang positif, yang mana itu muncul dari dalam hati. Ya, itu kurang lebih harapannya pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk di budaya positif, teman-teman, nah ada seorang tokoh namanya Dr. William Glasser. Beliau adalah psikiater dari Amerika. Dia mengatakan bahwa ada miskonsepsi tentang paradigma belajar atau tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu kan berarti ada pemikiran yang diyakini oleh seseorang yang mana itu berbeda dengan yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibenarkan oleh para ahli ya. Dr. William Glasser itu mengatakan bahwa ada ilusi guru mengontrol peserta didik. Ilusi itu adalah persepsi yang keliru ya. Persepsi yang keliru guru mengontrol peserta didik. Ya, mungkin hal ini juga pernah kita alami bahwa kita seakan-akan dapat mengontrol peserta didik. Namun menurut beliau bahwa pada dasarnya setiap peserta didik atau setiap kita itu tidak bisa dikontrol ya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh kita, apa yang dilakukan oleh peserta didik itu biasanya punya tujuan tertentu. Baik itu hal yang disukai ataupun tidak disukai, ada yang melatar belakangi atau ada tujuan kenapa dia melakukan seperti itu. Itu menurut William. Sehingga bila mana peserta didik itu bisa dikontrol oleh kita, berarti dia mengizinkan bahwa anak itu dikontrol oleh kita. Karena dia menerima ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka dia bersedia untuk dikontrol. Tapi pada dasarnya ketika dia tidak mengizinkan, nah kita akan sulit untuk mengontrol peserta didik. Berikutnya adalah ada ilusi atau persepsi yang keliru bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif ini artinya bujukan atau rayuan. Nah ya mungkin sering kita lakukan kalau misalkan ada anak kecil untuk bisa mengontrol perilakunya, kita kan membujuk dengan suatu hal ya seperti itu ya. Artinya mandi nanti diberikan apa dan lain sebagainya. Nah bujukan ini atau penguatan positif ini ya untuk waktu yang sementara mungkin efektif. Tapi ternyata jika itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, itu menjadi tidak efektif dan tidak bermanfaat lagi. Kenapa? Karena pribadi yang sama dengan hal yang sama itu mungkin tidak bisa dipengaruhi lagi, atau dia menolak dengan tawaran atau bujukan yang kita sediakan, seperti itu. Berikutnya adalah ilusi kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin kita tanpa kita sadari mengkritik atau membuat anak bersalah yang artinya dengan perbuatannya, dengan apa yang dilakukan membuat dia merasa bersalah, itu suatu hal yang yang benar, cara yang benar. Tapi ternyata di satu sisi itu akan menguatkan karakter bahwa dia adalah pribadi yang gagal. Ya, jadi kritikan atau cara kita dengan membuat orang lain bersalah itu untuk proses pembelajaran berikutnya akan membuat orang itu merasa gagal dan tidak berkembang, seperti itu. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang saya juga merasa sih bahwa orang dewasa tuh berasa bahwa punya otoritas sehingga mungkin tanpa disadari kita memaksa terhadap yang lebih kecil ya, anak-anak ini. Nah ternyata ilusi orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa ini dapat merusak hubungan antara orang dewasa dengan anak didik atau dengan anaknya, sehingga menurut para ahli ini tidak dibenarkan.
Jadi memang ada beberapa miskonsepsi yang dipandang oleh Dr. William Glasser itu sesuatu hal yang keliru. Bukan seperti itu untuk mengontrol perilaku dari anak ini, ya seperti itu. Baik, teman-teman kita lanjut. Makna disiplin positif. Nah, makna disiplin positif itu kita tahu, kita punya bapak pendidikan ya. Siapa yang tidak tahu Ki Hajar Dewantara? Kalau kita dengar Ki Hajar Dewantara, kita pasti teringat apa, teman-teman? Tuturi Handayani, betul sekali. Ya, bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini terkenal sekali dengan falsafahnya ya. Tuturi Handayani ingaso sutolodo ingadio mamukaso tuturi Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah mengayomi, dan di belakang memberikan dorongan dan semangat. Baik, menurut Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kemerdekaan itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan disiplin positif. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, artinya kemampuan diri dalam mengendalikan dirinya, kemampuan dalam mengendalikan diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya semerdeka apapun tetap perlu kedisiplinan ya, tetap perlu disiplin yang positif. Pada dasarnya kita orientasinya adalah membuat anak-anak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri pada dasarnya. Tetapi bila itu tidak bisa dilakukan, maka perlu ada sesuatu, perlu ada penguasa lain, artinya perlu ada orang di luar yang membantu anak itu untuk disiplin. Ya. Intinya kita akan menunjuk ke anak, tetapi tetap bila mana itu tidak bisa, maka tetap harus dibantu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam proses pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi yang berasal dari dalam, bukan motivasi yang berasal dari luar. Yang mana motivasi internal itu merupakan landasan seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang dia pahami. Seperti itu. Nah, tadi nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini, teman-teman, adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini sebetulnya merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Dan nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, sehingga digarisbawahi bahwa kita menghantarkan peserta didik itu mempunyai disiplin yang positif, artinya dia mampu mengatur dirinya sendiri berdasarkan motivasi internal, yang mana motivasi internal itu dibangun dari nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Seperti itu ya kurang lebih ya. Baik. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai mulia yang disepakati bersama itu kan ada banyak ya. Salah satunya bagi anak didik kita, pelajar Indonesia, kita mengenal profil pelajar Pancasila. Ini termasuk nilai kebajikan universal, yang mana anak-anak didik kita menurut tujuan pendidikan diarahkan supaya mereka mencapai profil pelajar Pancasila, yang mana ada nilai-nilai karakter yang dikembangkan di situ: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan secara institusi sendiri kita tahu bahwa kita juga punya nilai ya teman-teman ya. Kita punya nilai kebajikan yang kita hidupkan di sekolah, yaitu CHIPS. Pasti tahu ya. Oke, teman-teman, ini ada seorang tokoh namanya Dianne Boston. Beliau adalah guru dan dosen di Kanada. Beliau mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Kenapa orang itu bertindak, kenapa orang itu berperilaku? Ada 3 hal yang melatar belakangi kenapa orang itu melakukan itu, ya. Ini menurut Dianne. Yang pertama, menurut Dianne itu motivasi perilaku pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ada orang yang anak didik kita yang berusaha mungkin datang tidak terlambat karena supaya tidak kena sanksi, supaya tidak kena poin, misalkan seperti itu. Jadi dia melakukan sesuatu supaya dia terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya. Berikutnya lagi adalah ada juga yang melakukan sesuatu atau perilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin banyak sekali ya. Ada anak didik kita yang berbuat baik atau istilahnya mengejar prestasi supaya mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dan lain sebagainya ya. Jadi ini motivasi yang mendasari. Motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang tertinggi ya teman-teman ya. Artinya ini yang mau kita capai adalah bahwasannya baiknya ketika kita berperilaku, ketika anak didik kita berperilaku, kita arahkan supaya mereka itu melakukan sesuatu karena itu mereka inginkan. Dan karena ada nilai-nilai yang mereka percayai, ada nilai-nilai yang mereka hargai. Kenapa saya bangun pagi? Karena memang saya ingin supaya tidak terlambat. Karena saya punya nilai kedisiplinan yang harus saya terapkan. Kenapa saya harus mempunyai prestasi? Karena saya ingin membanggakan orang tua dan sebagainya. Jadi ada motivasi internal, ada nilai-nilai yang diyakini yang itu merupakan motivasi dia dalam berperilaku atau bertindak. Baik. Berikutnya, teman-teman ini berkenaan dengan keyakinan kelas, ya. Mungkin ini juga bukan hal yang asing karena mungkin dari kita pernah melakukan ini ya. Memang ada baiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku agama, negara dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai yang diambil itu pasti nilai-nilai kebajikan universal. Dan ini merupakan arah fondasi tujuan sebuah kelas, juga landasan untuk memecahkan konflik. Jadi seperti ini. Ketika kita di awal, mungkin kita bisa membangun kira-kira kelas seperti apa sih yang kita inginkan, kelas seperti apa sih yang kita cita-citakan, suasana pembelajaran seperti apa sih yang mau kita inginkan. Nah, di situ ada nilai-nilai apa yang mau kita capai, seperti itu ya. Nah, itu menjadi sebuah kesepakatan atau sebuah keyakinan kelas, itu ceritanya teman-teman. Menjadi sebuah keyakinan kelas, sehingga nanti ketika dalam proses ada suatu kendala, ada suatu tantangan, ada suatu permasalahan, nah itu bisa menjadi sarana untuk penyelesaian masalah itu. Oke. Artinya misalkan di awal ada kesepakatan, ada keyakinan bahwa perlu mengumpulkan tugas tepat waktu, ketepatan waktu. Nah, ternyata dalam prosesnya ada ketidaktepatan waktu. Nah, itu kita bisa kontak lagi dari nilai-nilai keyakinan yang pada awalnya sudah disepakati.
Dulu kesepakatan awalnya seperti apa? Nah, lalu kita bisa kembalikan itu kepada kesepakatan atau keyakinan kelas di awal. Ya, seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Berikutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bu Rere tahu nih teorinya siapa nih? Iya, oke. 5 kebutuhan dasar manusia itu teorinya Maslow ya. Mungkin teman-teman dulu di bangku kuliah atau di mana mungkin pernah mendengar ini ya. Kita refresh lagi ya. Sepertinya teman-teman pasti sudah tahu bahwa ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia loh yang mendasari tingkah laku individu ya. Yang pertama ternyata menurut Maslow, setiap orang itu butuh bertahan hidup. Bertahan hidup itu menyangkut berarti kebutuhan biologis, kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan dan sebagainya ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya, rasa diterima. Ini erat kaitannya dengan relasi dengan teman-teman, relasi dengan orang tua, relasi dengan guru-guru dan lain sebagainya, orang dewasa di sekitarnya. Jadi seorang itu butuh kasih sayang dan butuh rasa diterima. Sehingga bila tidak mendapatkan ini, nah ada suatu masalah ya yang dihadapinya. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemauan. Nah ternyata kita juga butuh pengakuan ya atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita capai. Sebetulnya kita juga butuh pengakuan. Anak didik kita juga butuh pengakuan. Sehingga ketika anak-anak yang berprestasi itu diakui, nah itu suatu hal yang luar biasa buat mereka. Tugas-tugas dan tanggung jawab mereka itu diterima dengan baik ya dan diakui, nah itu menjadi suatu kebutuhan yang terpenuhi buat mereka. Yang keempat itu tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya. Ternyata anak-anak didik kita dan setiap kita tuh butuh kebebasan dalam memilih. Ya contoh bila mana ada anak-anak yang mungkin dipilihkan oleh orang tua dan selalu itu dipilihkan orang tua, pasti dia akan bermasalah. Karena kebutuhan akan kebebasannya renggut ya, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kebebasan dia. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya ternyata happy itu juga suatu kebutuhan ya. Jadi kalau kita bersenang-senang ya wajar-wajar saja ya teman-teman ya. Ternyata adalah suatu kebutuhan kita untuk merasakan kesenangan. Ya. Baik. Secara teori, ketika individu atau ketika anak didik itu ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, maka itu menjadi suatu kendala, menjadi suatu masalah. Ya, dan itu muncul dalam perilaku atau tindakan yang dilakukan. Baik. Nah, tadi ada berapa kebutuhan ya teman-teman? Bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yuk coba kita analisa kira-kira anak didik kita ini butuh atau ada kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi ya. Misal, RW tidak bisa fokus belajar karena merasa lapar. Kebutuhan apa teman-teman? Kebutuhan itu bertahan hidup. Kita lihat lagi. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke. Nah ini maaf inisial ya. JF membuat keributan supaya diperhatikan oleh guru dan orang tuanya.
Kebutuhan apa teman-teman? Pengakuan. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk diterima dan kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang ya. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia membuat sesuatu yang lain supaya perhatian beralih kepadanya. Oke, baik. Berikutnya lagi ini, Femi sedih karena tidak mendapatkan kelompok. Tidak mendapatkan kelompok. Berarti ada kebutuhan apa? Diterima. Ya. Dia tidak dapat kelompok. Teman-teman yang lain sudah dapat kelompok, dia sendiri tidak dapat kelompok. Berarti ada kebutuhan untuk diterima yang tidak terpenuhi. Kenapa kok saya tidak diterima oleh teman-teman? Nah, ini menjadi permasalahan anak-anak. Berikutnya, sebagai ketua kelas, RG merasa kesal kepada temannya yang tidak mendengarkannya. Ada kebutuhan apa teman-teman? Kita ketua kelas mencoba untuk mengkoordinir teman-temannya, tetapi teman-temannya tidak mendengarkan. Berarti posisi dia sebagai ketua kelas bagaimana? Kurang diakui, rasa terima. Iya. Kebutuhan untuk pengakuan, ya, penguasaan, ya. Ketua kelas kan punya tugas khusus ya, punya tugas khusus dan sebagai ketua kelas kan tugas mengkoordinir. Nah, ketika itu tidak terakui oleh teman-temannya, sehingga dia pasti merasa ada masalah ya. Baik, kita ulang lagi. XY merasa sedih karena orang tuanya tidak mengizinkan mengambil jurusan IPS. Kebebasan, ya betul sekali ya, kebebasan. Oke, next. CS merasa sedih tidak dapat menghadiri pameran anime. Kira-kira kalau kita lihat anime itu pasti apa sih kesukaannya ya? Terus dia nggak bisa memenuhi apa menjadi hiburannya, berarti kebutuhan akan kesenangan. Ya, begitu ya teman-teman, kurang lebih ya. Bila mana ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka itu akan menimbulkan kendala ya. Baik. Kita lanjut. Nah, baik. Satu lagi teman-teman, bahwa dikatakan bahwa ada 5 posisi kontrol. Baik, ketika kita mencoba untuk apa istilahnya membimbing, mengarahkan anak didik kita atau menyikapi peristiwa yang ada, biasanya ada 5 posisi kontrol, artinya 5 posisi atau 5 sikap yang diambil oleh seseorang, 5 tipe sikap, ya. Posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Kita tahu ya, posisi penghukum bila mana ada sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang melanggar peraturan, ya berarti kita tahu nadanya seperti apa, ya, cara dia berkomunikasi akan seperti apa, pasti nadanya tinggi, ketus, ya, pasti diberikan hukuman, sanksi dan lain sebagainya. Nah itu posisi diri sebagai penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu seperti apa tuh kalau kita bayangkan? Pasti ekspresinya melas ya, lembut ya, melas dan apa ya, membuat orang yang diajak bicara itu merasa bersalah bahwa apa yang kamu lakukan itu dosa besar banget kan, gitu ya. Diulang-ulang. Ya, Kata-katanya diulang-ulang. kata-katanya diulang-ulang. Ya, jadi membuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi juga sebagai teman. Kalau teman itu kan berarti kan friendly ya teman-teman ya. Pasti lebih humoris, lebih ada bercandaannya, santai, relax dan lain sebagainya. Ya.
Kemudian yang keempat itu posisi pemantau atau monitor. Artinya dia sebagai apa ya? Yang mengawasi ya, berarti yang mengawasi ya. Peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini ya. Berarti kan ada sesuatu yang diawasi, dijaga supaya tetap pada koridornya seperti itu ya. Pemantau atau monitor. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang mana kita berusaha menyamaratakan dengan lawan, yang maksudnya guru dengan peserta didik, namun juga tidak membuat peserta didik itu menjadi tidak bertanggung jawab. Artinya kita tetap memberikan kesempatan kepada anak yang memang kalau melanggar untuk memperbaiki atau bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi sekaligus juga kita berusaha mengembalikan anak ini kepada komunitasnya atau teman-temannya di sekitarnya. Ya, ini posisi manajer. Semuanya ada plus minusnya, tetapi memang untuk posisi nomor 1 memang tidak disarankan karena ini akan membuat kita tahu ya, kalau hukum berarti ada rasa apa yang tertinggal pada peserta didik. Ya, pasti ada rasa dendam, kesal, ya. Membuat rasa bersalah, ada rasa takut, minder. Saya orang yang gagal, saya orang yang paling berdosa, trauma dan lain sebagainya. Posisi teman, kira-kira plus minusnya apa teman-teman? Kita keterbukaan, Ya, karena santai, ya, oke. tapi seenaknya. Iya, oke. Di satu sisi ini ada plusnya ya, artinya hubungan relasinya itu pasti baik. Tetapi kelemahannya mungkin kurang begitu tahu tak kesalahannya apa. Ketergantungan kepada siapa yang dekat, bukan kepada siapa yang seharusnya, ya. Dan mungkin tidak mencoba memperbaiki apa yang salah, ya. Itu posisi teman. Kalau posisi monitor Terarah tapi kurang evaluasi. ya, oke, ya. Terarah sesuai dengan ketentuan, tetapi mungkin kurang melihat situasi kondisi kebutuhan yang memang diperlukan oleh anak ya. Dan yang jelas untuk kelanjutannya ketika anak sudah diberikan sanksi atau konsekuensi kan, kita perlu mengembalikan dia lagi kepada lingkungan yang baik ya. Nah ini oleh karena itu memang dari 5 posisi kontrol ini memang disarankan adalah posisi manajer ini. Artinya kita tetap menempatkan diri kita tidak lebih tinggi daripada anak-anak. Artinya tetap kita welcome, mengarahkan, tapi juga tidak menutupi atau melindungi kesalahan anak. Tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Namun kita juga mengarahkan dia supaya dia kembali ke lingkungan yang baik. Ya, ini 5 posisi kontrol ya saat kita menghadapi situasi atau kondisi. Kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan nggak ya? Ini ada kasus ya teman-teman. Dari kasus ini kira-kira bisa tahu nggak teman-teman dia ini mengambil posisi kontrol apa? Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Dia mengatakan Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Kemudian dia maju ke depan dan mengerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak maju ke depan dan mengerjakan di papan tulis. Ini masih instruksinya Bu Dani ya. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan disampaikan di depan papan tulis Bu
pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Kita perhatikan respon-responnya. Bu Dani mengatakan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Nah, hal seperti itu sudah sering kali terjadi. Berarti gak ada perubahan ya, terjadi lagi nih. Seperti itu, seperti tidak memperhatikan acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu itu. Ibu Dani menjawab lirik. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah, seperti yang ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu ya? Dan Fajar pun dia membisu. Kira-kira posisi apa teman-teman? Posisi nomor 2 tadi. Posisi yang nomor 2. Menyalahkan. Nomor 2 tadi. Membuat rasa salah. Atau posisi teman? Kalimatnya bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Kamu gak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan kamu sama ibu. Nah ini kurang lebih ya responnya. Kita tahu bahwa ternyata dia memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersama. Baik. Nah yang terakhir teman-teman, ini ada satu konsep yaitu segitiga restitusi, yang mana dari konsep ini sebetulnya ini memberikan masukan atau cara bagaimana kita menghadapi atau menyelesaikan masalah kepada anak didik. Ini ada step by step-nya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya bila mana kita menemui anak kita merasa gagal, merasa terdakwa seperti itu ya. Nah, gimana caranya supaya kita itu menstabilkan, artinya mengembalikan dia menjadi pribadi lagi yang berharga seperti itu ya. Tidak menjadi orang yang gagal, tidak dicap, tidak di-judge dan lain sebagainya, sehingga dia bisa kembali lagi ya. Kemudian yang kedua, setelah kita stabilkan, berikutnya adalah validasi tindakan salah. Maksudnya validasi tindakan salah ini adalah mencoba memahami kebutuhan apa sih sebetulnya yang kurang ya, kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi pada diri peserta didik, pada diri anak ini, pada diri individu ini, sehingga memunculkan sikap atau memunculkan perilaku seperti itu. Jadi kita mencoba memahami ada kebutuhan apa sih validasi tindakan yang salah. Jadi dari tindakan salah itu ada kebutuhan apa yang sekiranya tidak terpenuhi. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati atau nilai-nilai kebajikan yang dipegang. Jadi dengan nilai-nilai itu kita coba mengarahkan anak didik, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Bagaimana seharusnya sih? Sebagai contoh, dia terlalu happy sehingga ribut di kelas ya, Nah, sebetulnya ketika dia happy ribut, ketika dia bercerita sebetulnya hal itu sah-sah aja ya. Tapi ternyata timingnya yang tidak pas, waktunya tidak pas ya. Nah, jadi seharusnya bagaimana? Jadi kita kembalikan ke anak, seharusnya bagaimana sih? Kalau terhadap bapak ibu yang sedang menerangkan, harusnya bagaimana sikap yang diperlukan? Nah, nanti pasti ada nilai apa? Nilai menghargai, contohnya seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi kepada nilai-nilai kebijakan apa yang bisa dipegang untuk membantu anak itu mengembalikan ke tingkah laku yang
membuat layar lipat. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk presentasi hari ini tentang budaya positif ya. Apakah ada yang bertanya? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Oke, baik. Ya, baik. Sekali lagi Ibu Seka dan teman-teman, terima kasih untuk kesediaannya sudah mendengarkan, sudah belajar bersama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Baik, anak-anak ibu dalam anak yang baik. Jadi hari ini kita akan mulai di tema yang baru, yaitu tentang having a good character. Ya, jadi seperti yang sudah pernah disampaikan kemarin, bahwa melalui tema BK hari ini mau mengajak kalian supaya kita bersama-sama memiliki dan mengembangkan karakter yang ada pada diri kita masing-masing. Tentu saja Bu Citra percaya bahwa kalian pasti punya karakter, pasti sudah ada karakter yang baik. Tinggal gimana caranya kalian mengenali dan mengembangkan karakter tersebut. Ya, baik. Oleh karena itu, sebelum mulai ke tema atau sebelum mulai ke proses pembelajaran berikutnya, supaya kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar, mari kita buat dulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, begitu ya? Baik, jadi keyakinan atau kesepakatan kelas ini adalah merupakan suatu hal proses belajar yang kalian inginkan, suasana kelas yang kalian inginkan, harapan-harapan yang kalian inginkan. Bagaimana supaya ini bisa tercapai dengan baik? Jadi hal-hal apa saja yang perlu kita sepakati bersama? Ya, itu ada di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yuk, mari kita bikin. Kira-kira anak-anakku supaya hari ini dan proses pembelajaran berikutnya di pembelajaran BK di 4 pertemuan berikutnya kita bisa belajar atau tentang menggali karakter yang baik sesuai dengan tema kita, having a good character. Kira-kira kesepakatan kelas apa sih yang bisa kita buat? Ada yang ide? Yes, Anjani? Kalau ada orang yang sedang berbicara, menghargai dan gak boleh dipotong. Oke, baik. Ibu catat ya. Baik, Anjani mengatakan bahwa tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan. Jadi menghargai yang sedang berbicara, biarkan diselesaikan dulu, baru kita memberikan komentar. Gitu ya Anjani ya? Iya, Bu. Baik, teman-teman yang lain ada? Ya, Kena? Mungkin jangan takut bertanya, Bu, harus aktif di kelas. Oke, baik. Ya, aktif di kelas. Ada lagi? Kira-kira? Ya, Abra? Kita harus memperhatikan dan fokus pada materi yang diberikan oleh guru. Oke, fokus ya. Fokus. Ya, fokus memperhatikan materi yang diberikan. Ada ide lagi? Ada masukan lagi? Timothy? Jangan takut bertanya.
jangan takut bertanya. Oke, baik. Bu Citra bahasakan berani bertanya boleh? Iya. Jadi kata jangan takut dibahasakan berani bertanya. Ada lagi? Iya? Davito mau menyampaikan sesuatu? Atau sudah ada yang di papan tulis? Sudah, iya. Oke, ada tambahan? Deren mau apa tadi nak? Mengerjakan dengan tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Mengerjakan dan mengumpulkan, ya. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, sudah 5 cukup ya? Baik, coba anak-anak dibaca dari 1 sampai 5. Kira-kira ada yang perlu kita koreksi, kita tambahin, atau kalian setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman? Ada masukan teman-teman? Setuju? Oke. Berarti sudah setuju dari 5 hal ini? Oke, baik. Berarti ini kita tuliskan, kita sepakati ya anak-anak ya. Baik, ini menjadi kesepakatan kelas kita, menjadi keyakinan kelas kita dalam proses 4 kali pertemuan tentang tema Having a Good Character. Kita akan sepakat untuk tidak memotong pembicaraan. Kita akan menghargai siapa yang berbicara, biarkan selesaikan dulu. Yang kedua, aktif di kelas. Jadi bila mana nanti ada brainstorming, ada game, ada dinamika kelompok dan lain sebagainya, aktif ya, mengikuti ya. Baik, berikutnya adalah fokus atau memperhatikan materi yang diberikan. Sorry, ini kita kelewat. Materi yang diberikan. Jadi apapun materi yang diberikan, kalian akan fokus di sana. Baik, berikutnya adalah berani bertanya. Ini Bu Citra suka sekali ya, berani bertanya ya. Jadi bila mana kalian ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Ataupun memang kalau ada pendapat, silahkan dikemukakan ya. Berikutnya adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Jadi kalau memang nanti ada self evaluation atau ada tugas atau ada project atau ada karya yang harus kalian hasilkan, silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan tepat waktu. Sepakat ya? Baik, terima kasih anak-anak yang baik semuanya. Kita sudah sepakat, maka mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya.